Boom. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau share lagi nih guys ya, karena saya lihat dari rangkuman komentar di video saya sebelumnya terkait tampilan awal Poco F7 ataupun pembahasan terkait HyperOS 3.0 ya, Android 16, itu banyak yang penasaran terkait game hub ya. Karena ada yang komen di itu, beberapa komentar, game hub saya main kok force terus, apakah itu bug atau gimana gitu ya. Nah, di sini kita akan coba tes, kita akan coba buktikan apakah benar ya ketika kita coba main game hub itu force close terus gamenya. Nah, jadi di sini guys, masalah force close di sini tuh bisa terjadi ya karena gamenya itu sendiri, gamenya itu tidak apa ya, atau setting atau mungkin tidak support dengan hardware device-nya gitu teman-teman ya, itu bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan GTA 5, nah GTA 5 itu pas ketika main force close, nah ini masalah guys, berarti itu memang bug ya. Karena saya coba tes GTA 5 Legacy stabil, masih bisa lancar sih di Poco F7 ini. Oke. Nah, di sini kita akan bahas teman-teman untuk game hub-nya. Kita di sini menggunakan versi yang masih apa ya? Yang sebelumnya lah. Belum ada update terbaru lagi sih guys ya. Di sini untuk versinya di versi 5.3.5 ya. Nah, untuk settingnya sendiri GTA 5 saya gunakan settingnya seperti ini guys. Jadi nanti bisa diatur aja ya. Nah, game resolusinya saya pakai di 1280 karena saya coba pindahkan ke 800x600 sama aja guys ya. Malah lebih bagus di resolusi ini. Kemudian compatibility-nya seperti ini. Teman-teman nanti bisa disamakan aja ya. Untuk compatibility layernya kita gunakan Proton 10 64X-2, kemudian Proton Farms-nya Extreme ke bawah seperti ini, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita coba cek di bagian GPU driver, biasanya suka ada update baru tuh ya. Oke. Ini yang paling baru berarti di 849.0 guys. Ya, Qualcomm Snapdragon 849.0 ini yang paling baru. Tapi di sini saya gunakan yang 842.6 karena ini yang menurut saya masih yang paling stabil guys. Seperti itu. Oke, tidak berlama-lama, yuk langsung aja kita coba lihat gameplaynya seperti apa. Nanti kita akan coba gunakan stick atau gamepad NYK Nemesis ini guys untuk mainin game hub atau tes di Poco F7 setelah update ke HyperOS 3.0. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke gameplay dari GTA 5 Legacy-nya. Oke guys, karena di sini banyak yang penasaran, jadi di sini saya masih belum coba tes full performa atau tes gaming ya. Di sini saya langsung coba tes aja di game hub teman-teman ya. Ini versi paling baru game hub, sejauh ini masih belum ada update lagi. Kita coba tes GTA 5 Legacy ya. Ini di Poco F7 setelah update ke HyperOS 3.0 Android 16 ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, ini masih aman, dapat di 35-37 fps ketika di dalam ruangan seperti ini ya. Oke, di sini saya belum koneksikan dengan gamepad. Kita coba cek dulu ya, teman-teman. Di sini kita coba lihat dulu. Nah, keluar dulu. Nah, untuk settingnya di awal video sudah saya jelasin guys. Jadi di sini kita tinggal coba tes gameplaynya ya. Nanti ada beberapa game mungkin yang saya coba tes. Ini kita coba tes dulu di GTA 5 Legacy ya. Nah, kurang lebih seperti ini cuy. Dan di sini kayaknya lebih enak pakai gamepad ya. Di sini kita akan coba koneksikan dulu dengan yang gamepadnya teman-teman ya. Oke. Kita gunakan koneksi PlayStation ya. Nah, kita gunakan koneksi PlayStation. Sebentar. Kayaknya belum ini guys. Kita matiin dulu. Oke, nanti setelah kita koneksikan, kita langsung coba lihat guys gimana ya. Oke. Oke, ini dia teman-teman ya. Kita sudah koneksikan dengan gamepad atau dengan sticknya. Kita lihat ini di sini lumayan ya teman-teman. Masih dapat di 27 sampai 30 fps. Kita coba suaranya gedein. Langsung aja kita coba naik ke mobil guys. Oke. Naik ke mobil, kita coba lihat. Oke, sejauh ini masih aman ya. Tuh guys ya, dapat 25 3. Coba di sini kita coba apakah masih suka ada starter atau jet gitu ya teman-teman ya. Ada frame seperti itu atau tidak nih. Kalau sudah nggak ada berarti mantap nih. Update ke HyperOS terbaru ya, Android 16
makin jauh lebih baik guys performanya. Oke, sejauh ini saya masih belum menemukan adanya starter yang kayak jet gitu ya, kayak macet gitu, belum ada. Oke, ada barusan pelan, tapi nggak parah, aman. Oke, waduh, kena tangga guys. Kita coba lihat ya, ini masih aman. Tuh, dapat 28 29 fps. Oke, ini GTA 5 Legacy ya, dengan resolusi 1080 guys ya, 1080p nih guys ya resolusinya ya, nggak pakai 800 kali 600 ya, pakainya 1080p nih. Keprosotan ini guys. Oke, kurang lebih, maaf, sorry. Widih, waduh, lanjut ke kolam guys. Widih, lihat temboknya retak tuh. Oke, barusan ada starter ya, pas keluar dari mobil jet gitu ya, masih ada berarti teman-teman ya, masih ada tapi tidak terlalu mengganggu sih. Oke, ada tuh. Oke, ini lagi pada jebur. Kok malah naik sih? Loncat, cok. Udah kabur tuh. Woi, kemana woi? Woi, kemana woi? Ayo. Ayo, kemana ayo? Uh, kejar. Wah, oke, kena loh. Udah langsung pingsan coy. Oke. Jadi sejauh ini untuk GTA 5 Legacy performanya masih aman sih, teman-teman. Duh, udah ada polisi aja ini. Ini ngapain, guys? Oke. Ngapain sih nih? Ngapain sih itu? Oke. Senjata kita coba. Aman sih, nembak aman guys. Aman ya. Senjata. Oke, senjata mesin gun juga mantap. Aman sih, 33 fps ya, 33 fps lebih ya. Oke, ini aman guys ya, aman ini untuk di Game Hub Poco F7 setelah update ke HyperOS 3.0 Android 16 ya. Mungkin untuk Winlator nanti kita bahas khusus ya teman-teman, untuk Winlator di Poco F7 setelah update ke HyperOS terbaru. Kita lihat. Oke, agak-agak jet. Senjata berat ini. AK-47. Oke, ini saya lebih seneng pakai ini guys. Meledak guys ya. Oke, kurang lebih seperti ini guys. Main rusuh-rusuhan aman guys ya. Masih asik untuk dimainin. Rusuh-rusuhan aman. Oke, siapa tuh? Nabrak. Oke, mengerikan guys. Aman ya teman-teman ya, GTA 5 ya. Oke, sampai dia selesai. Kita coba kabur dulu. Kabur dulu. Oh, lalalala.
Oke, kena guys. Ya, kurang lebih gameplay di GTA 5 Legacy Poco F7 seperti ini. Dan suhu di sini kedeteksi udah mulai di 45 derajat Celcius, guys. Nah, ya, ini untuk di GTA 5 Legacy. Kita coba untuk di game yang lainnya, guys ya. Oke. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya. Ini bisa jalan. Saya coba ini Resident Evil 7, teman-teman ya. Resident Evil 7 ini bisa lancar seperti ini guys. Nggak lancar sih, cuma dapat 13 fps coy. Ya. Tapi seenggaknya ini bisa jalan ya di game hub versi terbaru. Kemudian di Poco F7 setelah update ke HyperOS 3.0 Android 16, game hub ini masih aman. Ya, untuk Resident Evil 7 masih bisa main guys. Ya, masih bisa main tuh, teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Oke. Tuh. Masih bisa main ya. Nah, ini ada buat cutter rantai ya. Waduh, apaan tuh guys, kaget saya. Oke teman-teman ya, sejauh ini bisa jalan selain GTA 5 Legacy dan Resident Evil 7 bisa jalan. Oke, sekarang kita coba satu lagi, masih Resident Evil ya. Kita coba Resident Evil 2 Remake, apakah dia bisa jalan juga? Kita lihat guys. Oke teman-teman ya, di sini kita sudah masuk di dalam game Resident Evil 2 Remake. Dan teman-teman di sini FPS-nya ternyata cuma dapat 6 FPS. Ini sih sebenarnya di settingannya aja. Kita bisa atur, bisa setting. Ini bisa dapat di 20 sampai 30 FPS sebenarnya guys ya. Tapi yang jelas di sini dia bisa masuk, bisa jalan, tidak force close guys ya. Untuk Resident Evil 2 Remake ini. Kita coba lihat dulu untuk settingnya sendiri teman-teman ya. Cek di bagian grafiknya. Kayak ini red katanya, dia otomatis terdeteksi. Harusnya di sini ini jangan ini ya presetnya ya, jangan yang tinggi seperti ini. Ini kalau bisa dikurangi terus, guys. Dikurangi ya. Lain-lainnya dikurangi, dilowkan lah gitu, teman-teman ya. Nah, yang jelas kurang lebih seperti ini, guys, untuk performanya ya Resident Evil 2 Remake di Poco F7 setelah update ke HyperOS 3.0 Android 16. Oke, ya, teman-teman. Tuh, dapat 6 FPS doang, guys ya. Ya itu nggak masalah sih, cuman settingnya aja. Ini bisa settingnya kok lebih kencang, guys. Tinggal di setting-setting aja, resolusinya diturunin, itu bisa kencang, ya. Nah, di sini saya cuman tes aja bahwasanya dia bisa masuk ke dalam gameplay dan tidak force close. Mantap, guys ya. Oke, jadi itu aja teman-teman ya untuk tesnya kali ini ya. Si Poco F7 ini setelah update ke HyperOS 3.0 ya, Android 16. Di sini kita coba tes untuk di bagian apa namanya? Game hub-nya. Ini kita gunakan version terbaru masih di versi 5.3.5 guys. Ya. Ini untuk game hub-nya. Dan di sini untuk stem sudah saya koneksikan dengan stem ya, teman-teman. Nah, ini stem saya. Sudah saya koneksikan dengan Steam. Jadi kita bisa mainkan game-game yang ada di Steam. Apalagi yang sudah beli di Steam, itu nanti bisa di-download di game hub ini cuy ya. Itu mantap sih teman-teman. Oke ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk tes game hub ya atau PC emulator di Poco F7 setelah update ke HyperOS 3.0. Semoga ini bisa menjadi informasi dan referensi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang pasti di sini dia tidak force close guys. Tadi juga tes GTA 5 itu bisa lancar. Mantap.